biasanya kita akan melakukan ibadah secara online, tetapi hari ini kita dapat bertemu muka dengan muka. Ini semua karena anugerah Tuhan yang begitu besar di dalam hidup kita. Saya bersyukur kepada Tuhan karena Dia begitu memberikan kita peluang untuk bersama-sama pada pagi hari ini. Di dalam Roma pasal 11 ayat 36 mengatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji.
begitu baik bagi kami. Amin. Dan segala kemuliaan yang Kau sudah berikan itu hanya semata-mata untuk kami semua yang Kau pilih sebagai anak-anak Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami mau mengisytiharkan bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami pada hari ini. Dan kami yakin dan percaya setiap orang yang datang, yang haus akan kebenaran firman Tuhan, mendapat kemuliaan daripada Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan, kami akan memulakan ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya Engkau bertakhta di tengah-tengah kami. Kami berdoa kepada setiap jemaat yang sudah hadir maupun yang tidak dapat hadir di dalam kebaktian ini. Kami yakin dan percaya Tuhan mempunyai rencana yang terbaik bagi hidup kami masing-masing. Dan kami yakin dan percaya Tuhan berkarya di dalam setiap pergumulan kami. Dan kami percaya Tuhan bertakhta di dalam setiap apa yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan. Inilah kami, pakailah kami sesuai dengan rencana-Mu masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami memulakan ibadah ini di dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Haleluya. Pujilah Tuhan, karena Dia Allah yang ajaib, karena Dia adalah gunung batu kita, kota benteng dan keselamatan kita di dalam hidup kita. Mari kita mengangkat pujian Kau gunung batuku, karena kita yakin dan percaya, kita tidak ragu Tuhan menjamin hidup kita, Tuhan memberikan keselamatan kepada kita. Amin. Amin. Haleluya. Kau menjamin hidupku.
dalam hidup kita, kita mau mengisytiharkan di dalam penyembahan kita bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Lagu ini diambil dari Mazmur 23, dan kita mau mengangkat lagu ini sebagai doa kita, sebagai penyembahan kita di hadapan Tuhan. Amin. Saya rasa kita semua tahu lagu ini, dan kita pernah membacanya, dan kita pernah mengkhotbahkannya juga, karena ini adalah sesuatu firman yang begitu memberkati kita semua. Setelah lama kita tidak dapat bertemu sesama lain, tetapi kita yakin dan percaya Tuhan itu gembala yang agung. Amin. Mari kita mengangkat lagu ini bersama-sama. Tuhan adalah gembala. Haleluya. Memberi
melakukan pagi ini akan menyenangkan Amin. hati Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Sila duduk. Haleluya. Apa kabar semua? Shalom. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ya, dan sebelum kita memberi kepada Tuhan, ada sedikit pengumuman. Oke, mungkin ada di antara kita yang pertama kali hadir. Ada? Tidak ada, ya. Puji Tuhan lah, ya. Hari ini kita dapat kembali, ya, kepada tempat ini, Hosana, untuk beribadah. Ini adalah, ya, ibadah yang pertama lah kita mulai selepas, ya, krisis pandemik 3 bulan. Puji Tuhan. Kami juga ucap terima kasih kepada kerajaan Malaysia, ya, yang membenarkan kita beribadah. Oke, sedikit pengumuman. Hari ini selesai ibadah ini, tetap kita ada ibadah online jam 4 petang, ya. Kita akan kirimkan link, ya, sudah rekam, dan kita akan kirimkan link. Jangan lupa, ya, memberitahu teman-teman Anda yang lain. Tetap 4 petang kita ada ibadah online, ya. Ibadah sebenarnya ibadah inilah kita rekam untuk teman-teman kita, saudara kita yang tidak dapat hadir pagi ini. Oke, dan minggu depan jangan lupa sama juga, ya, 8:30 pagi kita beribadah di Hosana, di tempat ini, ya. Dan juga kalau boleh, ya, jemputlah teman-teman Anda. Oke, hari Jumaat tetap kita ada prayer meeting, persekutuan doa melalui Zoom, ya, 9 malam setiap Jumaat, ya. Dan juga jangan lupa mengikuti renungan yang akan dipost di WhatsApp group Hosana, ya. Oke, mari kita siap untuk memberi kepada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu Tuhan, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, semua yang Engkau melakukan untuk kami Tuhan. Dan pagi ini kami ingin ucap syukur, kami ingin memberi yang terbaik kepada-Mu Tuhan. Semua yang kita miliki adalah milik-Mu Tuhan, dan pagi ini kami ingin kembalikan sebagian dari itu. Terimalah pemberian kami, memberkatilah setiap tangan yang memberi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Oke, silakan. Siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, pengkhotbah kita tidak asing lagi, ya. Bapak Philip Leong sudah begitu lama dia melayani kita di tempat ini dan juga melalui online, ya. So sekarang saya serahkan waktu ini kepada Bapak Philip Leong. Mari kita beri satu. Ya, selamat pagi kepada semua yang ada di sini. Bersyukur, ya, kita bisa berjumpa selepas beberapa bulan, ya. Mari beri tepukan kepada Tuhan, ya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya.
Saya berdoa agar hari ini bila kita buka mata kita, telinga kita dan hati kita untuk mendengar firman Tuhan, ya, kuasa Tuhan dan kemuliaan Tuhan akan melingkupi tempat ini, ya, akan memberkati saudara-saudara semua, ya. Amin. Sebelum saya bermula, ya, mari kita naikkan satu doa, ya, terlebih dahulu supaya Roh Kudus akan membimbing kita, ya. Mari kita berdoa. Amin. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga kerana masa yang Kau telah berikan kepada kami di sini untuk beribadah dan juga menyembah-Mu, ya Bapa. Saya berdoa agarnya Roh Kudus-Mu akan melingkupi tempat ini, ibadah ini, gedung ini, dan juga hamba-hamba yang duduk di sini. Mereka akan mendengar, ya, firman Engkau, ya Bapa, dan saya berdoa supaya Roh Kudus Kau akan memberi gambaran dan juga pengertian dan ajaran kepada kita semua, agarnya kita faham dan mengerti apakah isi hati-Mu, ya Tuhan. Terima kasih dan kami serahkan masa ini dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami naikkan doa. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Ya, sudah lama kita tidak berkumpul sebagai satu persekutuan untuk menyembah Tuhan, ya, dan dengar firman-Nya. Walaupun kita dengar firman secara online, ya, tapi hari ini merupakan hari yang khas, ya, yang khusus kita bisa berjumpa. Suka hati saya bila bisa nampak saudara-saudara, ya, di gedung ini. Amin. Mari kita tepukan sekali lagi, ya, kepada Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Walaupun kita memuji Tuhan, walaupun kita memujakan Tuhan, walaupun kita ada ibadah dan juga penyembahan secara online, tak samanya kalau kita bisa berjumpa, ya. Amin. Jadi hari ini, ya, saya nak berfirman sedikit tentang penyembahan, ya, penyembahan. Iaitu kalau dalam bahasa Inggeris kita bilang worship, ya, worship, ya. Jadi mari kita lihat dalam satu nas, ya, dalam Alkitab, iaitu dalam buku Yohanes, ya. Mari kita lihat dalam kitab Yohanes pasal 12. Kitab Yohanes pasal 12 dan daripada ayat 1 hingga ayat ke-8, ya. Ayat 1 hingga ayat ke-8. Jadi Bapa akan baca, ya. Kau ikut bersama-sama dengan saya, ya. Jadi dalam ayat pertama, 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tinggal, ya, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak naraswatu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekakannya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang daripada murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu itu tidak dijual 300 dinar dan wangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal itu dikatakan bukan kerana dia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan kerana dia adalah seorang pencuri. Dia sering mengambil wang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka Yesus kata, biarlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Kerana orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada padamu. Amin. Haleluya. Dalam cerita ini kita dengar, ya, seorang perempuan bernama Maria. Ya, ada dua perempuan di sana, satu Marta dan satu Maria. Nah, hari ini kita mau tumpukan perhatian kita kepada Maria, ya, Maria. Dan dalam ayat pertama
kita dengar ya, 6 hari sebelum hari Paskah, iaitu 6 hari sebelum Yesus akan disalibkan, akan dibunuh ya. 6 hari sebelum itu. Cuba fikirkan, gambarkan ya, engkau sudah tahu dalam minggu depan engkau akan disalibkan, engkau akan dibunuh. 7 hari, 6 hari daripada hari ini. Apakah perasaannya kita ya? Tapi Yesus sudah tahu ya, Yesus sudah tahu. Jadi Yesus dalam satu perjamuan yang diadakan di dalam rumah untuk Yesus ya. Di sana kita juga dengar ada seorang ya bernama Lazarus. Nah, juga mungkin gambarkan lagi ya. Lazarus baru saja ya dibangkitkan daripada antara orang mati. Baru saja dia dibangkitkan. Dia sudah mati, dibalut ya. Dan tiba-tiba sekarang Nabi Yesus membangkitkan dia sekarang bersama. Dan Maria dengan Yesus ini apa perhubungan? Ya, Maria ialah kakak kepada Lazarus. Dan juga kita gambarkan juga ya, kalau seorang daripada ahli keluarga kita yang kita sayangi, yang sudah mati, bukan hanya mati, telah dibalut, dimasukkan dalam kubur ya, sudah 4 hari ya, 4 hari. Dan sekarangnya dia hidup, dia dibangkitkan, dia hidup, dan dia bersama dengan Maria, dengan engkau, adik engkau bersama dengan engkau. Bagaimana rasanya? Rasanya. Jadi kerana Maria ini dia bersyukur, dia berterima kasih segenapnya sepenuhnya kepada Yesus kerana adiknya ya Lazarus hidup sekali. Jadi bila dalam perjamuannya di rumah ini ya, Maria kita lihat di sini, dia mari kita ya lihat sekali lagi ya, yaitu dalam ayat yang ketiga. Apakah yang dilakukan oleh Maria? Dia mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Apakah harganya minyak ini? Dalam ayat seterusnya kita dapat lihat bahawa kita dapat tahu bahawa harga minyak itu 300 dinar. Berapanya? Nilainya 300 dinar. Pada masa itu kalau kita kerja ya, upah bagi seorang pekerja bagi 1 hari ialah 1 dinar. 1 hari 1 dinar. Jadi harga minyak yang disimpan ya oleh Maria itu harganya 300 dinar. Berarti dia boleh kerja sampai berapa? Lebih kurang 1 tahun. Ya tak sampai lah, tapi lebih kurang 1 tahun. Dia ambil minyak itu. Dan apa dilakukan? Kerana dia harganya mahal, nilainya tinggi. Walaupun begitu, kalau kita sudah simpan wang ya, sudah 9 bulan kita simpan wang, 10 bulan kita simpan wang, dan saya suruh supaya kita keluarkan wang itu semua, maka kita akan katakan apa? Tak mungkin ya, mungkin ya. Maria dia pakai minyak ya yang harganya 300 dinar. Dan bukan hanya dia rela serahkan, dia membuat satu yang bersyukur ya, berterima kasih kepada Yesus, dia ambil minyak keluar tu. Dan kalau kita lihat di sini, apa dia buat dengan minyak tu? Ayat ketiga, bila dia mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu dia meminyaki mana? Kaki Yesus. Ini kaki Yesus. Dan bila dia sudah meminyaki kaki Yesus, dia menggunakan apa untuk sapu? Dia rambut dia sendiri. Kita tahu ya, bagi wanita ya, perempuan ya, rambut kita penting tak? Ya, rambut kita pada itu merupakan sesuatu kemuliaan seorang wanita. Dan dia rela pakai rambutnya membersihkan kaki Yesus. Pada masa itu ya, zaman itu, jalan-jalan yang ada pada zaman itu bukannya sekarang ya, zaman ini. Apa jenis jalan-jalan raya yang ada pada masa itu? Mungkinnya tak ada jalan raya yang kita nampak hari ini. Dia penuh dengan apa? Tanah-tanah kan? Tanah liat, habuk, debu, semua ada.
bagi seorang ya, dan dia tidak pakai seperti yang kita pakai hari ini, kasut ya, kasut Nike ke, kasut Adidas ke, kasut apa ke yang kita tutupkan seluruh kaki kita kan. Tapi dulu itu dia orang tak pakai begitu. Jadi kaki Yesus maknanya kotor ke bersih? Kotor. Dia kotor, dan Yesus masuk di kotor. Dan biasanya kita pakai air untuk bersihkan kan. Tapi di sini ya kita nampak Maria gunakan minyak dan wastu yang wangi itu, dan mahar itu, dan bersihkan, sapu, cuci kaki Yesus yang kotor. Dia pakai apa? Kemuliaan rambutnya, kemuliaan, dan untuk menyembah, menunjukkan berapa syukurnya, berterima kasihnya kepada Tuhan. Dia sapu walaupun kaki itu tidak bersih, tidak bersih. Saudara-saudari ya, hari ini dengan waktu yang kita ada, kita mau fikir ya, bila kita menyembah Tuhan, kita memuji Dia, memuja Dia, bukan setakat lagu-lagu yang kita nyanyi. Penyembahan tidak bermula bila seorang ambil gitar dan main, bukan. Pemujaan penyembahan tidak bermula bila kita nyanyi sahaja. Tetapi penyembahan seseorang percaya kepada Tuhan ialah apa? Hidup kita. Hidup kita ni berarti apa? Bahawa bila kita menyembah Dia, kita nak bersyukur kepada seseorang. Gambarkan contoh ini. Ada pernah tengok di televisyen tak? Bila ada konsert ya, penyanyi-penyanyi yang show. Bila dia naik saja pentas, ya, depannya ada beribu-ribu orang kan nak dengar. Penyanyi-penyanyi tak perlu saya sebut nama lah, tapi penyanyi-penyanyi yang masyhur kita nampaknya beribu-ribu ramai orang ya, dan mereka berapa? Sebelum dia buka mulut untuk menyanyi, lampu sudah ada, semua orang sudah jerit. Kalau dalam bahasa Inggeris dia mungkin ceria, oh I love you, tak siapa-siapa lah ya. Bukan hanya cerit, maka kita akan nampak banyak wanita-wanita dan juga laki-laki, dan mereka menangis seperti seolah apa, sudah tidak siuman lagi kan. Ada juga saya nampak ya, bila dia nampak penyanyi itu sampai dia pingsan, jerit sampai pingsan, dan itu pun keluar. Berarti orang yang ada di pentas itu sudah menjadi satu simbol penyembahan mereka. Tapi bagaimana dengan Yesus Kristus? Bagaimana kita menyembah Dia? Tak seperti orang-orang itu yang menonton konser. Kita tak jerit-jerit, oh saya kasih kepada Yesus, sampai menangis, sampai pingsan pun. Tapi orang-orang percaya juga saya nampak ada yang dia duduk, orang bilang apa, dia cool saja. Dia tengok, oh. Bila kita menyembah Yesus ya, kita menyembahnya dengan seluruh hidup kita kan. Berartinya dengan roh kita kan kita sembah. Kita sembah dengan jiwa kita, ya tak? Ya, berarti kita sembah dengan pikiran kita, kita sembahnya dengan kehendak kita, dan kita sembahnya dengan emosi kita. Dan kita juga menyembah Yesus dengan tubuh yang Dia telah berikan kepada kita. Saudara-saudari, bisakah kita menunjukkan emosi kita tanpa tubuh kita, tanpa gunakan tubuh kita? Cuba ya, kalau kita nak tunjukkan emosi kita tanpa tubuh kita, tak boleh, susah, tak mungkin. Jadi kita mesti ya, kalau kita sembah, berarti kita sembah dengan roh, kita sembah dengan jiwa, dan kita sembah dengan tubuh. Bukan hanya angkat tangan saja itu, tapi apakah hati kita bila kita angkat tangan? Kita nampak orang angkat tangan, kita angkat tangan.
Tapi bila kita angkat tangan, adakah dia selaras dengan hati kita ke tidak menyembah? Dengan pikiran kita, dengan roh kita. Penyembahannya mesti seluruh, segenap, semua dia ciptaan kita, ciptaan Tuhan pada manusia. Jadi di sini kita lihat Maria, dia pakai minyak yang begitu tinggi harganya, pakai kemuliaan rambutnya, cuci bersihkan kaki yang kotor. Dia akan lakukan itu kerana dia sudah menyaksi adiknya bangkit di antara orang mati. Dia sudah tahu siapa Yesus. Saudara-saudari, sudahkah kita, adakah kita tahu siapa Yesus bila kita mau menyembahnya? Siapa dia? Bukan setakat nama, tetapi siapa sebenarnya Yesus Kristus. 300 dinar ini bukannya harganya rendah, tapi tinggi sekali. Upah lebih kurang 1 tahun. Dan bila kita nampak orang lain menyembah, jangan kita bisik-bisik ya. Kita lihat orang menyembah, harusnya juga mendorong kita menyembah Tuhan. Di dunia ini orang ramai juga ada menyembah penyanyi-penyanyi yang masyhur. Tapi Yesus, Allah Bapa kita di surga, dialah pencipta alam semesta. Dialah yang layak disembah, layak disembah. Jadi dengan ayat-ayat yang sedikit ini, ya, kita nampak ya, adakah kita sama seperti Maria bila kita berhadapan dengan Tuhan Yesus? Adakah kita seperti dia? Kita juga lihat Marta juga melayani pada masa perjamuan itu. Melayani juga satu penyembahan, tetapi melayani tanpa hati. Bila kita menyembahnya, bukannya hari ini penyembahan kita bagus. Boleh kita sebagai seorang penyembah, kita tidak boleh kata hari ini penyembahan kita bagus. Penyembahan untuk siapa? Penyembahan untuk bukan kita sendiri. Bila kita menyembah Tuhan. Adakah Tuhan kata penyembahan hamba-hamba saya bagus? Tuhan yang akan menentukan, bukan kita sendiri menentukan penyembahan kita bagus ke tidak. Bila lagu-lagu sudah dinyanyi, ya kita kata, oh bagus saja ini lagu ini, penyembahan kau semua baik sekali. Baik, penyembahan untuk siapa? Bukan untuk dia, bukan untuk saya, untuk Tuhan, untuk Tuhan. Berarti bila mereka mainkan musik, mereka nyanyi dengan hati mereka, bukan hanya dengan bibir, dengan mulut, tapi dengan hati untuk menyembah. Nah, itu penting. Ya, saudara-saudara, itulah yang Bapak mau sampaikan, ya, sedikit tentang penyembahan ya yang kita harus adakan pada Tuhan kita. Amin. Mari kita berdoa ya sebelum kita nyanyikanlah satu lagu ya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Setiap hari kita mau menyembah. Bukan kerana kita menyembah kita diberkati, tetapi kita menyembah kerana kita tahu siapa yang kita menyembah. Terima kasih kerana Engkau izinkan kami bersama-sama dalam satu persekutuan di sini untuk menyembah nama-Mu ya Tuhan, yang Maha Besar, Maha Berkuasa. Terima kasih, kami naikkan doa ini padamu ya Tuhan, supaya doa kita, penyembahan kita diterima oleh-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara, mari kita bangkit ya. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu ya. Haleluya. Dengan hati kita ya.
sembah nama Dia. Haleluya, haleluya. Saudara-saudara dan saudari-saudari, dengan masa yang kita ada untuk menyembah Dia, esok mungkin tidak akan ada bagi kita. Kita harap kita ada esok, minggu depan, bulan depan, bertahun-tahun, tetapi kita tidak tahu. Jadi bila ada masanya, ada masa, dan bila kita masih hidup, biarlah hidup kita menjadi satu penyembahan bagi Dia. Penyembahan ialah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kerana kita berterima kasih, sama seperti Lazarus, kita yang telah mati dalam dosa sudah dibangkitkan oleh Yesus Kristus. Saudara-saudara yang akan mendengar firman ini secara online, kalau saudara belum lagi kenal siapa Yesus Kristus, saudara masih sesat. Kalau masa ini saudara-saudari mau menerima Yesus sebagai juru selamat, saya berharap dan berdoa bahwa saudara dan saudari akan mengikuti doa saya saat ini untuk menerima keselamatan, harapan bersama dengan Tuhan kita di syurga. Mari saya berdoa. Dan kalau saudara dan saudari mau ikut dan mengenal siapa Yesus dan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, mari ikuti doa saya. Ya Tuhan Yesus, saya tahu bahwa saya seorang yang berdosa. Saya tidak bisa selamatkan diri sendiri. Saya perlukan darah Yesus Kristus untuk menebus dosa saya. Saat ini saya mau menerima, saya mau mengenal-Mu Yesus. Selamatkan saya daripada dosa, supaya saya akan menjadi anak Bapa saya di syurga, dan saya akan bersama dengan-Mu di syurga dalam satu hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Mari beri tepukan ya kepada mereka yang telah berdoa ya untuk menerima Yesus. Ya saudara-saudari, sebelum kita beredar ya keluar dari tempat ini, mari Bapa berdoa ya bagi berkat dan juga kasih karunia bagi kita semua. Mari kita naikkan tangan ya kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga. Terima kasih Roh Kudus dan Yesus Kristus. Kami amat berterima kasih dan bersyukur karena Engkau telah melingkupi, Engkau telah berada di sini bersama dengan kita dan juga bersama dengan mereka yang akan menonton secara online kebaktian ini. Biarlah malaikat-malaikatmu akan menyertai kita semua. Biarlah Engkau akan mencurahkan berkat dan kasih karunia pada setiap hamba-Mu di sini. Biarlah kesehatan akan diberikan kepada kita semua dan juga ahli keluarga kita. Dan saya juga berdoa kepada ahli-ahli kita yang belum ataupun tidak berada bersama dengan kita pada pagi ini. Kau juga akan memberkati mereka. Bila kita berdiri dalam tempat ini, biarlah Roh Kudus terus membimbing hidup kita. Terima kasih ya Tuhan. Ya Bapa, bawalah kami
bersama-sama dalam satu persekutuan pada minggu yang akan datang, pada masa yang akan datang, yang Kau telah tetapkan bagi kami semua. Dan kalau itu tidak menjadinya Bapa, maka kita akan bersama-sama berjumpa di syurga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Amin. Terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati semua ya. Amin. Untuk notifikasi mingguan, tekan subscribe dan loceng.